Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, and comment my YouTube. Teman-teman, di dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Amerika Serikat di Washington DC, ada suatu pernyataan dari Presiden yang sangat baik, yakni bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan menoleransi korupsi. Janji ini tentunya bukan hanya berlaku untuk para pengusaha Amerika Serikat yang sudah maupun yang akan terus melakukan investasi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita tahu yang namanya korupsi itu benar-benar kanker bagi ekonomi Indonesia. Dan kita juga tahu adanya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan negara mengurangi jumlah uang yang harusnya diperuntukkan untuk pembangunan ataupun untuk rakyat. Bentuk-bentuk korupsi itu memang bermacam-macam. Selama ini Pak Prabowo hanya menanamkan bahwa semua anggota kabinetnya tidak boleh melakukan korupsi atau mengambil uang dari APBN. Padahal kita tahu yang namanya korupsi itu bukan cuma ngambil uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tapi juga misalnya mengambil uang dari rakyat yang misalnya mengurus perizinan baik untuk usaha perdagangan, usaha pendirian perusahaan terbatas, ataupun usaha-usaha kecil lainnya. Kemudian kita juga tahu yang namanya korupsi itu juga dia tidak mengambil uang dari anggaran pendapatan negara, tapi bagaimana saya ambil contoh korupsi di bidang pertambangan. Kita tahu ya, dalam kasus misalnya PT Timah misalnya, ya kan. Ini juga sampai sekarang masih belum tuntas dan menurut saya angka korupsi di PT Timah yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah tersebut, ini harus benar-benar dikikis habis sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma ini menyangkut nama suami dari seorang artis atau nama direktur dari PT yang ikut di dalam proses di tambang timah tersebut ya, tapi juga bagaimana persoalan hilirisasi nikel ya. Dan kita tahu ya, mantan gubernur Maluku Utara pernah menyebut nama dari menantu Presiden Jokowi yaitu Bobi ya, yang terkait dengan Blok Medan. Sampai saat ini itu KPK belum mengambil satu tindakan apapun terhadap kasus Blok Medan ini ya. Dan ini juga persoalan kasus Blok Medan ini juga masuk di dalam perdebatan antar calon ya dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara ya. Kasus apa lagi ya? Masih banyak kasus-kasus di bidang pertambangan. Kita tidak tahu seberapa banyak seberapa banyak uang yang dikorupsi dan kemudian seberapa besar para pejabat ataupun pelaku ekonomi itu mendapatkan keuntungan pribadi ya. Keuntungan pribadi dan keuntungan untuk keluarganya dari hasil korupsi di bidang pertambangan tersebut, baik nikel, boksit ataupun pertambangan-pertambangan yang lain. Kemudian juga bagaimana misalnya seorang pejabat ya, dalam hal ini apakah itu seorang menteri yang juga melakukan atau diduga melakukan korupsi dalam pengurusan surat izin usaha pertambangan. Jadi ini juga suatu hal yang harus disidik dan kemudian diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Karena lagi-lagi apa yang disebut dengan korupsi itu menyangkut banyak hal. Termasuk juga korupsi yang terkait dengan judi online ya. Berapa hari yang lalu ya, aparat kepolisian negara itu menangkapi orang-orang yang terlibat di dalam judi online, khususnya para pekerja yang ada di Kementerian Komunikasi Digital. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kenapa demikian? Banyak orang meragukan apakah itu hanya terjadi pada tingkat pegawai menengah dan bawah. Bukan mustahil, ini bisa saja terjadi pada tingkat atas ya. Dan uang dari hasil judi online itu kita tahu diduga itu juga masuk ke dalam kalangan individu-individu di partai politik ya. Dan itu uang itu digunakan juga untuk misalnya kampanye-kampanye politik pada pemilihan presiden 2024 ataupun pemilihan legislatif 2024 yang lalu.
Saya pribadi sangat mendukung apabila Presiden Prabowo melibas habis para koruptor. Jika misalnya para koruptor itu dilibas habis sampai ke akar-akarnya, bahkan juga seperti yang juga beliau selain katakan juga ya, bahwa ikan itu busuk dari kepalanya, ya. Dan mau tidak mau, bukan cuma mereka yang busuk-busuk di dalam badan ikan itu saja yang harus dilibas habis, tapi juga mereka yang menjadi ujung dari kepala ikan itu ya, yang juga harus dilibas habis tanpa kemudian memandang apa jabatan mereka dan juga apa posisi mereka di kenegaraan Republik Indonesia ini. Berikan komentar Anda tentang apakah Prabowo akan melibas habis para koruptor agar Indonesia ini lebih makmur, agar Indonesia tidak lagi berhutang dari negara-negara lain untuk pembangunan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.